Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Elengs Indonesia. Nah, di episode tutorial kali ini gue mau coba bikin Jadi gue cerita punya foto mobil nih, di foto dari samping ya, tapi dia fotonya parkir nih. Nah, gue mau bikin foto mobil ini bergerak, tapi ya dengan cara yang lebih detail daripada mungkin dari tutorial-tutorial yang pernah dilihat lah. Ya, jadi ini agak lebih detail ya, ada efek gimana caranya supaya kelihatan lebih real ya, nggak kelihatan fake. Kemudian kita coba main-main tone segala macam sedikit nanti. Nah, itu akan coba gue praktekkan. Oke. Nah, langsung aja kita ke monitor. Oke guys, ini dia. Gue punya foto ini, kayaknya Mazda merah nih. Mazda CX berapa gitu nih kayaknya nih ya, Mazda kayaknya ya. Tapi yang pasti ini kayak Mazda nih, dari lampunya. Ini salah satu dream car gua nih. Oke. Nah, ini di fotonya kayaknya ada di basement parkir ya, kayaknya ada di basement parkir ya. Kita bisa lihat nih ada beton di atasnya, layar gila. Dasarnya juga nih kayak semenan, beton, kemudian dinding-dinding artistik lah kalau dilihat ya. Nah, ini kita mau bikin dia bergerak ya. Nah, hal-hal sebelum yang diperhatikan adalah kalau kita mau bikin sebuah kalau kita mau bikin sebuah foto itu motion atau bergerak ya, teman-teman yang mesti diperhatikan pertama adalah logikanya ya. Anggaplah ini kita foto misalnya untuk iklan ya, kayak kecuali mau foto iseng-iseng segala macam ya, bebas berekspresi. Tapi ini gue akan coba bicara nih, foto ini mungkin dipakai untuk iklan atau media ya, media cetak segala macam. Yang perlu diingat pertama adalah logikanya. Pertama, yang paling penting adalah arah motionnya mau kemana ya. Logikanya mobil pasti bergeraknya ke kiri dan backgroundnya pasti bergeraknya ke kanan ya, walaupun nanti setelah dibur sih nggak kelihatan juga sih, tapi semua orang tahu pasti mobil bergeraknya ke depan. Ngapain juga mau ngefoto mobil lagi mundur ya. Itu pertama. Kedua adalah nanti intensitas blurnya ya. Ini juga jangan terlalu kencang. Ingat, ini ada di basement parkir, jadi jangan kencang-kencang amat gitu lah. Tetap logis, seakan-akan itu memang difoto seperti itu ya, bukan efek Photoshop. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan maksain ya, kecuali memang kita pengen ngetes ya, nggak bebas. Tapi ini gue bicara di dalam lingkup fotografi yang wajar. Oke. Pertama yang mesti dilakukan adalah kita duplikat dulu layernya. Oke. Kemudian kita pet mobilnya ya, masuk ke pet. Nah, ini gue udah ngepet mobil nih, jadi nggak usah capek-capek lagi ya. Kalau pet kan udah ada gue ajar di episode yang ini ya, nah tinggal ikutin aja. Tapi ingat, ngepet juga tetap harus rapi ya, ikutin bener-bener per bentuk mobilnya nih ya, jangan sampai kekikis atau ada yang bagian yang kelewat segala macam. Setelah itu kontrol enter dan berubah jadi garis seleksi ya. Dikasih fader sedikit ya, jangan banyak-banyak, 0,5 0,6 cukup. Yang penting dia tidak terlalu keras, jadi masih kelihatan wajar potongannya. Lalu layer via copy. Nah, ini kita punya mobil sendiri. Ini kita punya layer mobil yang sudah dipotong. Nah, kita akan coba potong dulu putar bannya dulu, karena nih bannya masih still kan, nggak mungkin backgroundnya bergerak, bannya diam aja kan, nggak mungkin. Nah, kita pisahin dulu ya, ini belum gue pet, adalah bannya nih. Kita pet dulu bannya, ban sama pelek-peleknya ya, segelutukan ya. Ya, kita pet. Nah, karena bagian ini udah di pet ya, ini kan udah di pet nih. Sorry, ini agak loncat. Udah, ini lewatin aja begini, nggak masalah. Tuh, cepet ya. Hal-hal kayak gini lumrah gue lakukan. Sebenarnya bukan buat ngibulin orang, mobilnya jalan padahal fotonya enggak. Tujuannya bukan buat ngebohongin orang. Waktu gue kerja di media dulu, ini hanya untuk dramatisir foto aja biar kelihatan lebih asik gitu loh. Foto mobil yang diem aja tuh nggak kelihatan dinamis, nggak kelihatan menarik gitu. Tapi mobil lagi jalan, mobil lagi action, tuh kelihatan lebih ada value-nya lah fotonya. Ketimbang cuma mobil parkir segala macam, nggak cantik gitu, biasa aja. Oke. Nah, ini udah ada foto ban dan peleknya. Ya, kita kasih fader 0,6, kemudian kita copy lagi
ya. Nah, kita punya 2 ban dan pelek. Lalu kita pisahin nih ya. Ini kan jadi satu nih, gue mau pisahin aja deh ya. Oke, ini gue lingkarin, gue layer via cut ya. Layer via cut tuh motong, bukan kalau tadi layer via copy tuh dia jadi double. Kalau layer via cut dia pisah jadinya, motong. Ini kita kasih ban belakang ya. Ingat rename tuh penting gak penting sih. Ban depan penting, kenapa? Kalau layer udah ratusan buat nyarinya gampang ya. Tapi kalau layer 5, 6, 7 ya nggak usah terlalu ini banget sih. Nah ini kan sekarang coba puter pelek depannya. Ini pattern bannya gue simpen ya buat jaga-jaga, kali ini kita masih mau pakai lagi ban depannya. Gimana caranya? Oke, gimana cara muter ban depan? Paling gampang adalah kita seleksi dulu, cerot ya. Kita seleksi dulu ban depannya. Kemudian kita gunakan filter. Nah, ini kayaknya blur yang cuman ada di Photoshop yang berapa ya? 2-3 tahun terakhir ini kali ya. 2019 ke atas ya. Ada namanya blur gallery ya. Ada namanya spin blur ya. Sebenarnya di blur yang lama juga ada namanya filter blur. Kita bisa pakai namanya radial blur. Dia ada yang spin, metode pakai spin ya. Metode pakai spin bisa, cuman dia kita agak susah nih karena blur senternya cuma ngandelinnya dari image yang di sini ya. Kita nggak bisa lihat langsung di apply di fotonya ya. Dulu sih gue pakai spin blur, memang agak lama tapi works, tapi bisa. Nah, Photoshop mempermudah, dia bikin lagi namanya spin blur sama yang dimana titiknya bisa kita atur nih. Titik tengahnya bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Kemudian ini bisa kita geser sampai semau kita. Nah, kita bisa atur nih segini nih. Tuh. Tuh, oke. Nah, ini kan kelihatan lebih muter kan? Nah, ini tips aja nih juga. Teman-teman bebas sebenarnya mau muter seberapa kenceng bannya. Nah, segini pun nggak masalah ya. Kelihatan memang kenceng banget kalau di tol motornya di segini nih. Tapi kalau kamera sekenceng ini difoto dengan kamera speed yang tinggi, dia pasti dapat kadang-kadang detailnya, peleknya. Nah, cuman sekedar tips saja. Balik lagi, biasanya klien atau pabrikan mobil nggak mau peleknya kelihatan jadi bulat begini doang. Walaupun dia bergerak, dia mau kelihatannya masih ada kelihatan kisi-kisinya sedikit lah ya. Jadi tetap kelihatan cantik gitu, nggak cuman bulat yang nggak meaning apa-apa. Jadi tetap kelihatan cantik ya. Tuh nih, kita pakai aja dari 16 derajat ya. Tuh, kita udah putar. Kemudian kita oke. Nah, dapat kan ban muter. Nah, cuman ini sekedar mention aja dari gua. Ini kelemahannya kita kalau ngakalin foto. Seharusnya dalam fotografi mobil ya, dan berhubungan dengan teknis mobil, kepala apa sih namanya nih, kaliper rem nih yang ada di sebelah sini tidak bergerak ya, tidak bergerak. Cuman kita nggak punya stoknya, motretnya agak ribet, bannya mesti copot, tinggalin kalipernya doang. Nah, jadi mau nggak mau dalam foto ini kalipernya kelihatan agak bergerak. Cuman kalau dikecilin sih masih make sense lah orang kalau ngelihatnya ya. Ini logika sebenarnya yang secara teknis biasanya kalau foto-foto brand iklan yang memang detail mobil detail itu biasanya foto peleknya dicopot, sisain kaliper doang, atau diputer pakai sendiri. Jadi kalipernya tetap diam, yang muter tuh kisi-kisi peleknya doang, kalipernya tetap fokus gitu. Nah, cuman karena ini kita nggak punya asalnya dari foto yang memang fotonya diam ya, kita puter sendiri ya. Jadi memang kondisinya kayak begini gitu ya. Nah, kita kasih sisanya kisi-kisinya sedikit. Kemudian kita masuk ke pelek belakang, masuk filter apa tadi, blur gallery, kemudian spin blur ya. Nah, klik aja di sini tengah sini, dia langsung muter di sini nih. Oke, ini udah sama nih ya, 16 derajat, 15 derajat, 16 derajat ya. Oke, pengen ini enak banget dipakai spin blurnya, enak banget ya, tinggal ngatur-ngatur aja nih. Tuh, tinggal putar. Tuh, cantik tuh. Ya, kisi-kisi kipasnya masih kelihatan. Yang kalau dibikin gini kan
apa yang mau dilihat itu, cuman abu-abu doang peleknya. Ya memang selera balik lagi. Tapi kita bicara sekarang sesuai kebutuhan aja deh. Kita masih mau kelihatan peleknya tuh masih kelihatan cantik, muter segala macam. Tapi bebas ya, teman-teman bebas ngatur sesuai kebutuhannya masing-masing. Tuh kan, mobil udah kelihatan bergerak. Nah sekarang kita mau nge-motion backgroundnya. Kita mau nge-motion backgroundnya. Nah ini gue akan coba jelasin kesalahan yang paling sering dilakukan saat nge-motion background. Ini gue kasih contoh. Ya, biasanya kebanyakan orang nge-motion background. Ya ini ada layer background kita ya. Ini layer background kita. Ya fotonya langsung di filter, blur, motion blur. Oke. Salah. Oke. Ini angle ini buat arah blurnya ya. Ini kalau ke atas berarti dia blurnya ke atas ke bawah. Ya kita bikin angle-nya itu 0. Lurus. Oke. Kita bikin tuh. Iya, mobilnya kelihatan bergerak. Tapi lihat. Di sini ada merah-merah juga nih. Ya. Bodi mobilnya ngikut ke blur juga. Nah, tuh. Ini yang bikin foto jadi kelihatan nggak realistis. Nah, terus gimana Bang caranya? Caranya supaya merah-merah ini nggak ngikut ya. Jadi kan harusnya ini benar-benar tembok, nggak, mobilnya kan nggak blur, mobilnya still kita foto, ya kan. Harusnya tidak ada sedikit pun efek blur, kalaupun ada blur nggak sebanyak ini, dan harusnya ada di bagian depan layar mobilnya. Oke, caranya gimana Bang biar nggak blur? Oke, ini caranya begini. Teman-teman kan udah punya layer mobil, kemudian layer background. Nah di layer backgroundnya, ya di layer backgroundnya seleksi lagi pattern kita yang tadi. Oke, udah ya. Kemudian supaya meyakinkan masuk ke select, modify, expandnya kasih 2 pixel. Untuk apa? Supaya yang tadi seleksi segini dia jadi agak lebar sedikit. Lihat ya tadi ya bedanya ya. Lalu diapain Bang? Oke, kita kasih fader sedikit, kasih aja 0,6, di delete mobilnya dari background. Trot. Kita punya kayak begini ya, kita punya jadi sebuah background tanpa mobil ya, mobilnya bolong. Oke, kemudian kita nyalakan lagi layar mobil kita di atas. Nah lihat tuh Bang, tapi kan jadi belang-belonteng ini Bang. Tenang, belum selesai coy ya. Jadi ada kayak outline ya. Nah ini baru kita blur dulu nih. Memang caranya agak ribet, tapi gini, dalam Photoshop itu nggak penting cara lu ribet atau enggak, yang penting kita bicara kualitas. Jangan sampai sebuah foto itu kelihatan fake atau kelihatan Photoshop banget. Orang tahu kita bisa Photoshop, cuman kebanyakan orang tidak mau menikmati hasil foto Photoshop gitu loh. Jadi orang mau kalau untuk media segala macam, fotonya tuh harus benar-benar di shot di hasil dari kamera. Oke, filter masuk blur, kita masuk ke apa tadi? Motion blur. Oke, kita kasih nggak usah banyak-banyak distance-nya. Ya, karena kita nggak mau kelihatan fake. Kita kasih 125. Oke, ini oke. Oke ya, ini kelihatan bergerak. Oke. Nah bagian-bagian yang tadi kelihatan blur, ini kita bisa akalinnya kayak gini nih. Kalau gua ngakalin ya biasanya, kan lihat kan setelah di blur tuh masih ada kelihatan kayak gininya, ya kan, apa sih namanya nih ya, bolongannya, walaupun dia kelihatan motion. Nah paling gampang adalah gini, bagian-bagian yang terblur itu kan sebenarnya tetap ada layernya, cuman tipis, ya kan. Makin ditumpuk dia makin tebel dong. Nah caranya paling gampang ada gitu, tuh duplikat aja. Ini cara paling males. Background copy 2 ya, Ctrl J. Lihat bedanya, lihat dari dekat ya. Ctrl J lagi, terus Ctrl J. Nah sampai bagian ini nyaris hilang semua. Tuh udah, hanya ada beberapa bagian aja. Nah kalau udah kita Ctrl E ya, semua background yang kita duplikatnya kita Ctrl E. Nah bagian-bagian yang ini udah nggak usah dipusingin ya. Seleksi kayak gini, fader 10, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, kemudian cepat banget ya gue jelasin ya. Ya, diduplikat lah pokoknya, diduplikat ya bagian tadi ya. Terus di Ctrl T, tarik. Kelar. Bagian sini. Fader 10. Ya, Ctrl C, Ctrl V, tuh mau duplikat ya, Ctrl V, tarik. Selesai. Ini Bang, di bawahnya masih ada Bang. Oh, gampang, tenang, kita yang ban-ban dulu nih.
Yang ban-ban dulu kita kerjakan dulu. Oke. Feather 10, Ctrl C, Ctrl V. Tarik. Tuh, tutup bannya. Udah kan motion juga. Lu tarik-tarik aja, siapa yang tahu bentuk aslinya? Ya kan? Kasih feather lagi, Ctrl C, Ctrl V. Feather lu 10. Ctrl C, Ctrl V, tarik. Kok kesini sih mobilnya? Salah. Ctrl C, Ctrl V, tarik. Kan? Terus ini bang, di bawahnya ada. Oke, tenang. CM blok, ya kan? Taruh ke atas sini. Feather, Ctrl C, Ctrl V. Semudah itu. Trot, kelar, tutup. Ada lagi nggak? Masih banyak bang. Ya, ini gedeannya dikit nih. Tuh, tarik. Feather 10. Ctrl C, Ctrl V, tek, tarik. Kelihatan nggak? Nggak kan? Tuh. Oh, di sini kelihatan. Miring, trot, selesai. Siapa yang juga yang mudeng? Nah, udah, beres dong. Tinggal cek detail. Oh, ini masih ada bang. Kalau masih ada, tadi pakai mana tadi? Ini. Oh, nggak bisa. Berarti mesti pakai reja pegel tuh. 10, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, tarik, trot, ya kan? Salah. Nah, tapi lihat ya, ini masih ada bagian-bagian yang kelihatannya tuh, agak masih ada bolongannya. Cara paling gampang adalah gini, taruh aja udah di paling bawah sini, ya, bikin layer kosong, isi dengan warna hitam, selesai. Nambal-nambal, boleh hitam atau boleh disesuaikan dengan warna si background, misalnya ini, ya, selesai. Supaya tuh hilang kan bagian-bagian yang bocor. Semudah itu guys, Tuh lihat, nggak ada blurnya kan, kelihatan lebih real kan. Tuh. Kemudian gimana, mau dramatisir lagi sedikit bang? Oke, kita coba dramatisir. Ini kita masukin folder dulu ya, background yang udah digerakin tadi ya, motion. Oke, mobil. Nah ini kita mau gerakin, mau ngeton dikit ya supaya kelihatan lebih dramatis. Biasa gue pakai level ya, gue mau bikin agak lebih bright. Oke. Wah, tuh kelihatan lebih. Ya kan, bagian belakangnya gue mau gelapin lagi sedikit. Level gue lebih senang pakai level ya daripada pakai brightness contrast, tapi teman-teman sih bebas-bebas aja. Ya itu masalah selera. Oke, ya. Mobilnya mau terangin, boleh. Coba kita terangin bagian depannya. Ya, kita pakai level. Naikin, nah tuh, tapi jadi ngikut tuh depannya. Oke, kita clipping mesh. Ya, di toningnya nih kan kena semua nih. Gimana supaya di mobil dong? Klik kanan, create clipping mesh. Tuh, cuma di mobilnya doang. Nah, tapi masalahnya gue nggak mau semuanya nih. Ya, nanti masalah toning mentoning gue bikinin episode khusus deh. Cuman kali ini cepet-cepet aja nih, supaya nggak kelamaan, nggak bosan tutorialnya. Udah, kita kasih tone paling atas. Gue sih seneng main-main curve biasanya ya, biar agak-agak ya, apa istilah anak sekarang, sinematik. Padahal mereka kadang nggak ngerti juga sinematik itu apa. Bukan estetik. Estetik tulisannya biar estetik. Nah, kok sinematik sih? Sinematik mah film. Nah, ini kita tonton kayak gini aja nih. Ya, explore teman-teman mau kayak gimana. Nah, begindang. Cuman gak ada supirnya ya fotonya ya. Jadi ini mobil goib. Gue nyari stok yang ada supirnya susah ya. Oke, jadi ini dia. Nah, gimana?
Ya agak ribet cara kerjanya. Cuman dari foto ini, ya kan, menjadi foto ini. Nah, memang kelihatan diedit di Photoshop, tapi orang banyak mungkin untuk kalau mau buat media segala macam berharap tidak berlebihan, ya. Cukup kelihatan wajar ya, ngeton-ton doang. Ya, kita bisa lihat ya di bagian ini nih, peleknya nih yang ini, ya kan, kisi-kisinya walaupun orang tahu ini muter, tapi kisi-kisinya masih kelihatan. Gitu, nggak muter bulat seolah-olah kencang tapi abu-abunya peleknya jadi abu-abu semua kan, jadi nggak kelihatan detailnya sama sekali. Karena apa sih yang mau dilihat orang dari foto mobil? Pasti detail, ya, action, detail, terus cantiknya, shape-nya segala macam. Jadi bukan sekedar mobil lagi jalan doang. Itulah esensi bagaimana iklan mobil disampaikan, gitu. Oke, silakan latihan di rumah, silakan cari foto sendiri ya, mungkin bisa di Shutterstock, bisa juga latihan dengan teori yang tadi, dengan logika kerja yang tadi ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya, di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, klik tombol like juga. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye.